Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 4. Ya, ini adalah halaman ke-21. Ya, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi ya. Nah, dengan menggunakan playlist, pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut. Jadi gunakan playlist ini ya. Linknya di kolom deskripsi. Kita akan bahas. Nah, ini kita mulai dari cerita Siti. Siti dan teman-teman sedang berkegiatan di sekolah. Nah, mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Kita lihat. Mereka sedang menanam pohon. Ini penting sekali. Pohon menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Jadi sangat sejuk kalau siang hari berada dekat pohon. Apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Jelas menanam pohon. Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Merawat ya, ini jawaban yang pertama ya. Kedua, merawat ya, taman yang ada, taman-tamannya, membantu merawat ya taman. Ya, membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya. Ya. Terus ini koma ya. Membuang sampah di tempatnya. Tuliskan jawaban pertanyaan dalam kolom ya. Terus kemudian terhadap lingkungan. Ya. Merawat taman, membuang sampah tempatnya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita lakukan ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk itu ya, merawat taman, membuang sampah di tempatnya, terus tidak mencoret-coret, tidak merusak fasilitas ya, merusak fasilitas, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah, tidak merusak fasilitas sekolah. Nah, dan lain-lain. Setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli dengan lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar rumah, maupun di lingkungan sekolah. Ingatkah kamu tentang lagu Aku Cinta Lingkungan? Kita nyanyi lagi ini. Aku Cinta Lingkungan menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Apakah kamu sudah menyanyikan lagu tersebut sesuai dengan intervalnya? Perhatikan penggalan lagu. Ya, nah ini kita akan belajar musik sekarang ya. Pak Ali akan menggunakan media gitar, ya, karena yang dipunyai ini ya. Ya. Ini namanya intro di awalnya. Ini nada do-nya di C ya, nada do-nya di C ya, bagi kalian yang ingin belajar gitar ya, do-nya di C ya. C mayor itu seperti ini, bunyinya seperti ini ya. Ini do-nya C. Oke ya, birama 2/4. 2/4 berarti dalam setiap kolom ini ya, birama ini ada 2 ketukan ya, 2/4 2 ketukan dalam satu kolom birama ya. Sila sidu ya gitu. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi ya. C ke G, ke C lagi, ke F, ke C lagi.
Itu kalau kuncinya ya. Aku cinta itu G, lingkunganku, ku kembali ke C lagi. Ku jaga dan ku jaga ini F, ku jaga dan ku sayangi, C lagi. Aku cinta lingkungan, ku jaga dan ku sayangi. Oh, ku yang sini F, ini C, tetap C ini. C ini F. Ya, tapi bukan ini yang akan kita pelajari ya di bawah. Ini bagi yang kepo dengan kuncinya. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Nah, seperti itu ya. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Nah, kemudian bersama, ini sekalian ya kuncinya F, bersama ayah ibuku, GC. Ini tetap C, membersihkan halamanku. Nah, membersihkan halamanku. Oke, ini kuncinya. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Artinya kita menggunakan basicnya itu C. Ya, do-nya di C. Jadi do-nya di C. Kemudian tangga nada lagu di atas nada C, tangga C dinyanyikan sebagai do atau C adalah do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak antara pada C mayor? Ya, C mayor. Pada bacaan berikut ini mari kita ingat kembali tangga nada mayor. Kalau kita C, ya, di sini nada ke-1 ini do. Ya. Nada re-nya C itu di D. Ini re. Ya. Ini adalah mi-nya di E. Do, re, mi. Mi-nya di E, ini E. Fa-nya di F. Fa-nya di F. Ya. Do, re, mi, fa. Sol-nya di G. Sol-nya di G. Si-nya di A. Do, re, mi, fa, sol, la. La dulu di A. La. Terus si. Nah, do-nya di C lagi. Tapi do yang tinggi. Boleh juga seperti itu ya. Do ini di do juga. Ini naiknya ini ada yang satu, ada yang setengah. Bagaimana aplikasinya kalau gitar? Do ke re satu itu 2 kolom. Ya, 1 2 kolom. Ya. Re ke mi 1 juga. Do re mi 1 kolom. Tapi di sini mi ke fa, ya fa-nya setengah. Nah, biasanya do, ya ini bisa dilihat ya. Do ke re 2 kolom. Re ke mi 2 kolom, mi ke fa 1 kolom saja. Nah, kalau 1 berarti 2 kolom, kalau setengah berarti 1 kolom, gitu ya. Ya, jadi kalau do-nya C, D ini jadi re-nya. Ya, do re. Nah, kita biasanya kan gitu 1 2 itu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do tinggi. Ya, do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau do-nya di G sekarang. Kalau do-nya di G, ini sebagai do-nya, re-nya di A. Ya. Do sama, re-nya di A. Jadi naik 2. Mi-nya di B. Fa-nya di C. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do-nya di G lagi. Do tapi di atas.
do re mi fa sol la si do. Nah ini do lagi, boleh ke sini, boleh senar di bawahnya. Nah kalau di D sama ya, pokoknya D, do nya di D berarti do, re nya di habis DE, re mi nya. Wah, berarti F crash. Fis ya, kita menyebutnya fis F crash itu. Kalau di gitar F crash biasanya. Fis, terus terus G, terus A. Ya, seperti itu. Pokoknya pada intinya kalau dari do ke re itu satu, re ke mi juga satu, ya, mi ke fa itu setengah. Kalau setengah di sini setengah fret, gitu aja. Ya, di sini adalah kalau tuning standar gitar, yang atas itu E, kalau loss, ya, re. Kalau di sini F, di sini G, di sini A, di sini B, C, ya, D, kembali ke E, ya, terus A lagi dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita bisa berpindah-pindah ya, jadi nada dasar C ke G ke D ya semuanya geser gitu aja. Nah kita masukkan dari sini. Nah tangga nada natural kalau F berarti re nya do nya di F dan seterusnya, ini ada tabelnya. Jadi tabel nggak perlu dihafal ya, difahami aja. Jadi yang fis, cis, gis kayak gini itu diantaranya. Di sini misalnya fis ya, di sini F dinaikkan sedikit jadi fis. Di sini fis ya, do-nya D, re-nya E, mi-nya do re mi fa. Nah, F kan seharusnya di sini. Ya, naik 1,5 dari F, ya lebih tinggi setengah dari F fis, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tabelnya. Nah, untuk memahami interval, kamu harus memahami tangga nada, terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. Deretan nada naik turun dari setiap tangga nada, ya, dari C ke C lagi, ya, dari C ke C lagi, ya. Seperti itu, do re mi fa sol la si do. Nah, gitu. Ya. C D E F G A B C B. Nah. C di sini, ini D, ini F, ini G. Ini E, ini maaf, ini F, ini E, ini F, ini G. Ya. Terus A di sini. Ya, jarak antara nada satu ke nada lainnya, sebagai contoh jarak antar tangga nada mayor C, C, D, E, F, G, A, B, C adalah ini. Ya, ini dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, gitu ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Ini kalau nada dasar C. Ya. Jadi kalau nada dasar C, C, D, E, F, G, A, B, C. C, B, A, G, F, E, D, B, C. Nah, seperti itu. Itu kalau nada dasar C seperti itu ya. Langkah dari nada satu ke nada lainnya, misalnya dalam tangga nada C mayor, nada C ke langkah satu, ya. Mana ini? Langkah dari nada satu ke nada lainnya, misalnya dalam tangga nada C mayor. C ke C langkah ke 1, C ke D langkah kedua, C ke E langkah ketiga. Nah, di sini ada istilah interval. Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut memiliki nama tertentu yang disebut dengan pangkat. Sebagai contoh, jangka C pangkat 1 ke D pangkat ya, dalam tangga nada C mayor. D pangkat adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat sekondo, ya. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal. Kok pangkat ya?
Pangkat, ini pangkat, ini pangkal ya. Disebut nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika tangga nada C mayor, tanda C kita tetapkan sebagai pangkal. C aksen ini sebagai pangkal, diperoleh nama-nama sebagai berikut urutan nada C mayor, C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, di sini aksennya 2 berarti setingkat lebih tinggi. Ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. C ke C adalah langkah sesuatu disebut prime. Ya, kalau di Wikipedia kemarin kita lihat ada interval-interval prime, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama, misalnya dari do ke do. Ya tetap C ke C tetap prime, tetap prime. Dari C ke C ya, dari ke C dari tetap nggak berubah prime. C ke D disebut secondo, C ke D secondo. Ya, C ke E ini adalah terts, dari C ke E terts, ini E ya. Terus dari C ke 3 disebut terts, C ke 4 disebut C ke F ya. Ya. Quart. Ini quart. C ke G disebut queen ya. Dari C ke G queen ya. Kalau ini sect, dari C ke A disebut sect. C ke 7 disebut septim. Bunyinya gini ya. Ini septim. Dari C ke C aksen berikutnya oktav. Ini oktav. Jadi nada oktav biasa misalnya lagu ini. Oke. Sudah ganti ya. Ya sudah, kita sudah ganti. Gitarnya taruh dulu. Ya, sudah ganti acara ini. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak ya hingga masa awal dewasa. Loh, akhir kok awal anak-anak bagaimana sih? Remaja adalah masa akhir anak-anak hingga pada masa awal dewasa. Jadi itu remaja. Masa remaja di awal kira-kira pada usia 10 hingga 12 tahun. Ya, 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18. Ini lulus SMA. Ya, lulus SMA. 18 itu lulus SMA ya. Ini sudah dianggap dewasa. Ya. Pada perkembangan ini pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Bagaimana? Ya, salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli pada lingkungan. Kegiatan pecinta alam akan menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, diantaranya sebagai berikut. Ya, kalau kita pecinta alam tujuannya bukan untuk selfie di gunung gitu, enggak. Kita pecinta alam mencintai alam, ya. Karena saya sering lihat Pak Ali dulu juga pecinta alam ya, naik bukit, berkemah, ya. Dan itu saya lihat banyak sampah, Indomie, sampah coklat, sampah instan itu banyak, dan itu bukan seperti itu pecinta alam ya, tidak nyampah pecinta alam itu. Dan pecinta alam bukan hanya datang untuk selfie ya. Nah, itu yang sering salah. Kegiatan reboisasi ulan gundul ini loh pecinta alam itu. Kita bukan datang selfie, bukan hanya sekedar itu ya. Reboisasi
penggandaan tempat pembuangan pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. Loh, ini pecinta alam. Penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian generasi muda dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dalam setiap kebijakannya, dalam setiap keputusan yang dibuat, ingat, alam harus dijaga. Ya, jangan sampai merusak. Dengan kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan alam dan alam sekitarnya terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon yang asri. Udara sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Ya, kesadaran remaja. Ganti halaman. Ya. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Paling tidak ya minimal buang sampah di tempatnya. Ini paling ulang-ulang terus ya di setiap video. Kegiatan remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Contoh, perhatikan mengenai kondisi bumi saat terjadinya pemanasan global warming. Dapat berdampak terhadap perubahan iklim, cuaca yang semakin ekstrim. Kemaraunya panjang sekali, hujan sampai banjir. Nah itu loh, ya. Itu kita sendiri loh yang salah itu ya. Atau sebagian dari kita yang salah dan harus kita perbaiki. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di suatu tempat, tetapi kekeringan di tempat lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih, ya sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat dapat dihindari. Itu loh, ya. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli pada lingkungan. Ya. Malu orang-orang tua ini kalau melihat remaja-remaja peduli sementara orang tua nggak peduli gitu loh ya. Orang tua ini akan malu. Ya, kalau kalian peduli, ya akhirnya semuanya ikut peduli. Apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? Apa ya? Kepedulian remaja. Keterlibatan remaja dalam kepedulian. Coba saya lihat sekilas. Judulnya enaknya apa ini? Wah, sudah ada di sini, ya, nggak perlu ngarang sendiri. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Kepedulian remaja terhadap lingkungan. Lingkungan. Coba kamu temukan kata kunci pada judul teks, lalu tuliskan kata kunci tersebut dalam kolom di bawah ini. Tuliskan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Ya, kita lihat paragraf pertama apa kata kuncinya. Paragraf pertama ya. Ini pubertas ya. Masa remaja ya. 10 sampai 12, 18, 22. Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak, dari akhir masa anak-anak, gitu aja. (10 sampai 12 tahun)
menuju dewasa. Dari 18 sampai 20 tahun. Nah, itu intinya di situ, remaja. Kemudian kita lihat di sini langkah-langkah peduli, remaja peduli lingkungan, kata kuncinya. Ya. Kegiatan reboisasi hutan gundul, ya, mengikuti kegiatan pecinta alam, kepedulian remaja terhadap lingkungan, peduli, ya, yaitu kepedulian remaja terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan perlu dipupuk dan dikembangkan dengan kegiatan positif mulai dari keluarga. Ya, harus dimulai dari keluarga juga, ya. Mulai dari keluarga. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Berapa usiamu saat ini? Coba dijawab. Apakah usiamu sudah masuk masa remaja? Transisi, ya, dari anak-anak menuju remaja. Apakah kamu sudah mengalami pubertas? Ya. Masa pubertas terjadi pada laki-laki dan juga anak perempuan. Ingatkah kamu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Ya. Ini proses perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tumbuh menjadi lebih besar dan berkembang menjadi lebih dewasa. Ya. Tumbuh dan berkembang. Ya, pembagian masa ini lebih pada berkembangnya. Berkembang ini, ya, mulai dari bayi, ya, menjadi anak-anak, ya, menjadi remaja, menjadi terus kemudian dewasa. Ya, ini berkembang. Kalau tumbuh, ya menjadi lebih besar. Kalau tumbuh menjadi lebih besar. Berdasarkan gambar di atas, ingat kembali ciri-ciri pubertas laki-laki, kemudian tuliskan pada kolom. Laki-laki, ya, jakun membesar sehingga suara lebih jakun membesar sehingga suara lebih berat, lebih berat. Kemudian ini ciri sekundernya, ya, ciri sekunder. Terus kemudian tumbuh bulu, tumbuh rambut, ya, tumbuh rambut di tempat tertentu. Ya, yang menjadi ciri khususnya yang di kemaluan, ketiak, sama ini biasanya pada umumnya di kumis. Ya, di kemaluan, ketiak dan di kumis, ya, di bawah hidung. Ya, bulu kadang-kadang jenggot juga, ya, jenggot. Tapi masih mulai tumbuh, jadi masih kecil, ya. Nah, kemudian ini ciri khususnya dada bidang. Ya, ini ciri sekunder. Ini merupakan ciri sekunder, ciri primernya. Jadi di sini ciri sekunder, ya. Saya dahulukan. Ya, kita menyebutnya ciri primer. Ini kita menyebutnya biasanya untuk menghaluskan bahasa, ya, mimpi bahasa. Ya, ini untuk menghaluskan kata-kata. Secara biologi, ya, organ reproduksi sudah mampu menghasilkan sperma yang sehat untuk pembuahan. Sudah mulai matang.
ya. Jadi organ reproduksi sudah mulai matang ini kalau kita menggunakan bahasa sains, ya. Kalau bahasa kiasannya adalah mimpi basah. Tidak harus pernah mimpi, enggak harus, ya. Secara biologi intinya kalau organ reproduksi sudah matang, artinya sudah bisa menghasilkan sperma, sudah menghasilkan hormon testosteron, itu sudah puber, ya. Tidak harus, ya, tidak harus bermimpi, ya. Ini hanya untuk menghaluskan bahasa. Sama halnya dengan anak laki-laki, anak perempuan juga mengalami masa puber. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu, ya, daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan umumnya 10 sampai 15 tahun. Bagaimana ciri-ciri pubertas anak perempuan? Saya kasih yang sekunder dulu, ya, yang mudah dilihat misalnya. Ciri pubertas pada anak perempuan, ya. Rambut halus mulai tumbuh di beberapa bagian tubuh, ya. Bagian tubuh itu adalah kemaluan dan ketiak, ya, kemaluan dan ketiak, ya. Ini yang sekunder, ya. Payudara membesar, kemudian panggul membesar, ya. Kemudian yang primer, ini yang primer, ini sekunder, ciri sekunder. Nah, ini saya sebutkan dulu karena yang bisa langsung diamati. Nah, yang primer adalah mengalami menstruasi. Ini primer. Ya, apa artinya mengalami menstruasi? Ya, ini sudah organ reproduksi sudah berkembang. Sudah berkembang. Sudah sempurna, ya. Sudah matang. Ya, sudah bisa menghasilkan sel telur. Sudah bisa bukan menghasilkan sel telur, ya, sel telurnya sudah ada sejak bayi, ya. Sudah menghasilkan ovum, ya, atau sel telur yang matang yang siap dibuahi. Ya, singkat katanya bisa hamil, sudah bisa hamil. Ya, bisa menghasilkan sel telur yang siap dibuahi, menghasilkan hormon perempuan, ya. Hormon khas wanita. Ya. Kalau ini juga menghasilkan hormon khas pria. Ya, hormon inilah yang membuat jakun mengembang, membesar, dada membidang, tumbuh rambut. Ini hormon ini. Ya, perempuan juga. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang ini, ya, interval nada. Di awal-awal kita belajar interval nada, ciri-ciri pubertas, ya. Kemudian keterlibatan remaja pada kelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan dan pubertas. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, nah ini ada kotaknya, dimanfaatkan. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Wah, ini kalian yang bisa menjawab, ya. Bagian mana yang belum dipahami? Ini kalian jawab sendiri. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Nah, ini, ya, mencari informasi lebih mendetail, lebih detail,
di perpustakaan, internet, atau bertanya pada orang tua atau guru. Ya, nilai-nilai apa yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kepedulian terhadap lingkungan. Ya, ini yang poin di video ini. Terhadap lingkungan. Kemudian manfaat apa yang kamu peroleh? Ya, nomor 6 ya, kita mengetahui apa itu pubertas ya, memahami lebih lanjut tentang pubertas. Tentang pubertas. Ini harus ya. Usia kalian itu sudah waktunya paham, orang tua juga ya. Waktunya untuk memberi pemahaman-pemahaman pada anak didik kita. Ya, ini jangan ditabukan. Harus paham. Jangan sampai anak-anak mendapat informasi dari tempat yang salah. Jangan mereka bertanya pada orang yang salah, malah terjerumus nanti ya, tidak mendapatkan pencerahan. Apakah kamu sudah memasuki masa puber? Seharusnya iya. Seharusnya iya. Ya pada umumnya, kalau belum ya enggak apa-apa. Ya pada umumnya iya. Apa yang harus kamu lakukan saat masa puber? Memahami ya tentang konsekuensi yang harus dijalani pada masa ini. Banyak konsekuensinya ya, banyak kewajiban-kewajiban, banyak ya, yang harus dijalani pada tahapan ini. Ya, memahami bagaimana cara bergaul, memahami bagaimana cara bersikap, ya, terutama pada lawan jenis, ya, terutama pada lawan jenis. Lawan jenis. Diskusikan dengan orang tuamu. Kemudian tulislah hasil diskusimu pada kolom berikut ini. Ini sudah habis. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.